Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Kenalkan nama saya Herlo Pentamba, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. SMP swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Saya akan mendemonstrasikan konstekstual modul 1-3. Adapun demonstrasi konstekstualnya yaitu mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak dibuat dengan inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif itu merupakan suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Bagaimana cara menerapkan pendekatan inquiry apresiatif itu? Langkah yang dapat dilakukan adalah melalui metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Dalam konteks perubahan di sekolah, Bagja itu diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, sedangkan A. Ambil pelajaran, dan G. Gali mimpi, dan J. Jabarkan rencana, dan A. Merupakan atur eksekusi. Yang selanjutnya B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama yang dibuat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses bagja yang berbeda. Ambil pelajaran. Setelah memilih pertanyaan utama, bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Gali mimpi. Komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Jabarkan rencana, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Atur eksekusi, tahapan ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya generasi berpikir kritis, kreatif, bersahabat, dan berdedikasi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya buat ini, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains belajar peserta didik. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan di sini, apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, membaca literatur dan praktik baik tentang mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains belajar peserta didik. Yang ketiga, melakukan tes diagnostik peserta didik untuk mengetahui gaya belajar masing-masing murid. Bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di sini, siapa di sekolah yang memiliki pengalaman mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains peserta didik? Yang kedua, model pembelajaran apa saja yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana menyesuaikan media pembelajaran agar dapat mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains peserta didik?
Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu yang pertama mencari referensi orang yang sangat berpengalaman dan memahami model pembelajaran yang berkolaboratif dan terjadi aktivitas sains. Yang kedua, mencari referensi media pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran kolaboratif dan terjadinya aktivitas sains peserta didik. Baru yang bagian G yaitu gali mimpi. Pertanyaan di sini, apakah penggunaan model pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis media dapat membuat terjadinya aktivitas sains belajar siswa? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran yang berkolaboratif dan berbasis media dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara penggunaan model pembelajaran yang kolaboratif berbasis media dengan karakter yang bersahabat dan berdedikasi? Daftar tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu melakukan tes diagnostik pada murid. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis media. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada siswa untuk menggali pengetahuannya. Yang keempat, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Di sini yang menjadi pertanyaan, apa langkah sederhana untuk mulai membiasakan penggunaan model pembelajaran yang kolaboratif yang berbasis media dalam pembelajaran? Yang kedua, media pembelajaran seperti apa yang digunakan supaya terjadi aktivitas sains belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana usaha yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis media agar dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan yang dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, dan instrumen diagnostik. Yang kedua, mengelompokkan media yang lebih tepat yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward, bimbingan, dan motivasi pada siswa. Yang keempat, menyapa murid dengan ramah, senyum, dan merangkul. Atur eksekusi. Di sini pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis media dapat berlangsung baik dan konsisten? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan di sini yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membuat jadwal dan daftar rekan guru, kepala sekolah, dan yang dapat mengobservasi kelas yang saya masuki setiap waktunya sesuai dengan jadwal, dan selanjutnya mengelompokkan hal-hal yang menarik murid dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan pada siswa untuk menggali pengetahuannya, memberikan bimbingan dan memotivasi pada siswa, menyapa murid dengan ramah, senyum, dan merangkul, dan melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam, dan bahagia.